Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Agama yang Bersinar, karya Ellen G. White. Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku menyampaikan doa teduh dan pandang wajah-Mu. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, orang berdosa tidak bahagia di hadirat Tuhan. Ayat inti kita terdapat dalam Ayub 27 ayat 8 dan 10. Karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya, kalau ia menuntut nyawanya? Dapatkah ia bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan berseru kepada Allah setiap waktu? Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami ingin mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan kami dapat mempraktikkan apa yang kami pelajari pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam keadaan tanpa dosa, manusia dapat menikmati hubungan yang penuh sukacita dengan Allah. Oleh karena, di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Namun, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ia tidak lagi dapat merasakan sukacita yang kudus. Bahkan, ia berusaha lari dan bersembunyi dari hadirat Allah. Mereka akan menjauhkan diri dari lingkungan makhluk-makhluk suci. Bahkan sekiranya pun orang berdosa diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga, mereka tidak akan bahagia. Sebab surga dipenuhi kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Setiap hati menyambut kasih Allah yang tidak terbatas. Kasih yang demikian tidak mendapat tempat di hati orang berdosa. Pikiran, minat, dan motif orang berdosa menjadi asing bagi penduduk surga yang tidak berdosa. Dia akan menjadi sebuah nada sumbang di tengah alunan melodi surga. Mereka akan merasa tersiksa di surga. Mereka ingin selalu tersembunyi dari Allah, tidak sewenang-wenang ketika mencegah orang berdosa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka sendiri akan merasa tidak cocok berada di sana. Kemuliaan Allah bagi mereka adalah api yang menghanguskan. Mereka akan lebih senang dimusnahkan agar mereka dapat disembunyikan dari wajahnya yang telah mati untuk menebus mereka. Langkah kepada Kristus, halaman 23 sampai 25. Pada pagi hari ini kita dinasihatkan bahwa surga adalah tempat yang kudus dan orang-orang yang masih berdosa tidak ada lagi di surga. Mengapa tidak ada orang berdosa di surga? Oleh karena pada saat orang berdosa berada di surga, mereka akan tidak betah dengan keadaan surga. Apabila di bumi sangat menyenangkan untuk melakukan dosa, sedangkan di surga tidak akan ada lagi dosa. Sehingga kebahagiaan pun tidak ada di surga, karena lebih sering kehidupan adalah untuk melakukan dosa dibandingkan melakukan kerinduan surgawi. Di surga tidak ada mementingkan diri sendiri, akan lebih mementingkan untuk kebersamaan. Apabila ada sifat mementingkan diri sendiri karena dosa itu, maka tidak akan menyenangkan di surga. Begitu pula kita juga diajarkan bahwa di surga pun tidak ada lagi motif atau keinginan untuk berbuat dosa. Sehingga pada saat berada di surga akan merasa asing sendiri.
akan seperti nada sumbang, fales pada saat berada di surga. Tidak mengenakan. Pada pagi hari ini kita diajarkan bahwa sebagai umat-umat Tuhan, kita harus lebih memiliki kehidupan yang kudus lagi, menuruti akan firman Tuhan dan meninggalkan dosa. Kita harus bosan pada saat kita melakukan dosa. Karena di surga kita tidak bisa untuk menghilangkan dosa. Pada saat di dunia inilah kita bersama-sama untuk memiliki kehidupan kudus. Maka Tuhan akan melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kiranya pada pagi hari ini kita diajarkan supaya kita memiliki hidup yang lebih baik lagi hari demi hari. Kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami diingatkan bahwa kami harus memiliki hidup yang kudus supaya kami boleh bersama-sama dengan Engkau di surga nanti. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan dan segala pekerjaan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Aku suka ceritakan yang ada di surga, yang penuh kemuliaan, hak kasih-Nya Tuhan. Aku suka ceritakan karena benar